hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan yakni tentang hal Asmaul Husna 100 kurang 1, yang juga mana hadis ini populer juga dijelaskan yaitu oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, dimaknai innalillahi tis'atau watis inasma niatan ila wahidah man asoha dakholal jannah. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama-nama. Niatan illa wahidah yakni 100 kurang 1. Man asoha, barang siapa yang mampu menjaganya. Nah, ini ada perkataan man sopo wonge ya, atau siapapun dia, asoha yang mampu menjaganya, dakholal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Nah, dimaknai secara ilmu torekot, bahkan dari kalangan penganut makrifat, konon katanya bahwa Asmaul Husna itu terdapat 100. Tapi yang tercatat di Al-Quran secara keumuman atau kata An-Nawawi Al-Bantani itu yang familiar itu adalah 99. Dalam hal pemaknaan secara makna torekot dan juga makna makrifat, didapatlah bahwa yang ke-100-nya ini apa yang dimaknai dengan man ahsoha. Siapa orang yang sanggup menjaga 99 Asmaul Husna tetap ada pada dirinya sampai dia membuktikan keasmaan Allah tersebut maujud dalam hal kehidupannya. Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan baru asma wa sifat, baru nama, baru mampu menyifati diri apabila ada pada diri. Itu kan belum sampai perbuatan. Bagaimana engkau menuangkan welas asihnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, dari mulai nikmat kecil sampai nikmat besar. Dari mulai nikmat di ini alam dunia sampai nikmat sampai kepada akhirat. Sekalipun dimaknai Asmaul Husna As-Sabru Al-Ghafur, yang maha sabar, yang maha pengampun. Itu nama kepunyaan Allah. Dan itu dirawat, dijaga oleh diri. Dan dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. 99 Asmaul Husna ada pada diri beliau. Dan kita pun dituntut untuk bisa merawat hal tersebut sampai membuktikannya. Bagaimana kita dianiaya, kemudian kita bersabar. Ya, bagaimana kita ketika difitnah, ya, kemudian orang tersebut meminta maaf, maka kita harus memberikan maaf. Atau sebelum orang tersebut memberi maaf, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Nah, inilah Asmaul Husna, ya, kepunyaan Allah yang harus ada pada diri. Alhamdulillah. Berarti yang ke-100-nya ini adalah man ahsoha, orang yang senantiasa menjaga. Menjaganya di dalam lingkup apa nih? Sebab nggak dikatakan hafiz, ya. Tapi ahso, yang dimaknai ahso, yakni dia mampu menjaga, ya, dari segala bentuk salah dan benar, itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan kalkulasian. Sebab dimaknai dengan ahso atau dimaknai secara pemaknaan Asmaul Husna pun, yaitu dimaknai dengan Al-Muhsi. Apa Al-Muhsi? Yang maha menghitung satu persatu, yang maha mengkalkulasi, yang maha mengumpulkan. Ya. Dalam hal pemaknaan, apa yang dikumpulkan? Ya. Karena dimaknai man asoha. Jadi kalau digampangnya sih, barang siapa yang bisa mengumpulkan, bisa menghitung satu persatu, kan begitu, sampai kepada menjaganya, dakholal jannah, ada jaminan masuk surga. Masa hanya sekedar menjaga ataupun merawat, menghitung kok masuk surga, ini luar biasa banget. Ternyata ini perbuatan. Ya, untuk menzohirkan, untuk mewujudkan suatu asma wa sifat menjadi af'al. Apabila dimaknai di Quran surat Maryam, ya,
Ingkulu mang fis samawati wal ardi ila ati rahmani ada. Tidak ada seorang pun, baik itu di langit ataupun di bumi, melainkan dia akan datang kepada ar-Rahmannya Allah, ya, arti Rahman, kepada ar-Rahmannya Allah, abda. Semuanya itu akan datang kepada ar-Rahmannya Allah sebagai abdi atau sebagai hamba. Yakni di sana kelak akan nurut, akan patuh kepada perintah. Di mana? Yaitu di akhirat. Yang mana tadi di 93, sekarang 94, laqad ahsohum wa addahum adda. Tertera kalimat ahsohum. Ya, ada kata ahsohum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jumlah mereka. Ya, sudah menentukan jumlah orang-orang atau siapapun itu di langit dan di bumi yang mana di hari akhirat nanti akan menghadap ke Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Ini dimaknai sebutlah sebagai kita ya, manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan jumlah manusia dari mulai awal hanya Nabi Adam sampai akhir nanti, itu Allah sudah mengkalkulasi. Ya, sudah memperhitungkan satu persatu, tahu benar nggak bakal ada yang kelewat. Nanti ya dalam hal keberadaan di dalam dunia, meninggal dan di generasi pun kan begitu. Sampai akhirnya semuanya di alam ba'ats dibangkitkan, itu tidak ada satupun yang luput tidak terhitung. Semuanya terhitung. Jadi kita nggak bisa sembunyi. Ya, dan itu semuanya akan menghadap ke Ar-Rahmannya Allah sebagai Al-Mudabbir. Ar-Rahman itu ya, yang mengatur segala urusan. Ya, yang mana sekarang Ar-Rahman alhamdulillah masih mengatur urusan kita. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Ar-Rahman duduk jumeneng ya di kursi gading bilang kencana, yaitu di langit arasi. Jadi yang di arasi adalah Ar-Rahmannya Allah yang mengatur segala urusan untuk kita. Nah, nanti semua manusia ya, baik yang ada di bumi yang nampak ataupun yang di langit yang sudah meninggal, itu semuanya tidak akan dikumpulkan dan Allah tahu persis jumlah mereka. Yang mana wa'adahum ada, yaitu Allah menghitungnya dengan penghitungan yang teliti, satu per satu menggunakan angka. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha cepat penghitungannya. Ya. Proses penghitungannya namanya penghisaban. Atau dimaknai sebagai asmaul husna juga adalah al-hasib. Nah, dalam hal menjaga yang bagaimana? Ya, sebab enggak dinyatakan hafiz. Ya, tapi haso. Dalam hal pemaknaan, misalkan kita ambil di Quran surat Yasin. Ya. Dimaknai wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yakni yang maknanya sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka perbuat sampai kepada jejak-jejak mereka, perbuatan-perbuatan mereka, apakah baik ataupun buruk perbuatan mereka itu semuanya terekam, semuanya tercatat. Ya, dinyatakan dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami catat, yaitu fi imamim mubin. Ing dalam induk yang nyata, dimaknai kitab catatan. Atau dalam tafsir, sebagian tafsir dikatakan fi imamim mubin itu dimaknai dengan lauhil mahfuz katanya. Tapi kenapa di sini nggak dinyatakan fi lauhil mahfuz, tapi fi imamim mubin? Walaupun ditafsirkan lauhil mahfuz juga. Nah, perbedaannya dalam hal memaknai lauhil mahfuz, lembaran yang terjaga, ya, lembaran yang terpelihara, dan itu tidak akan pernah rubah, tidak akan pernah rusak. Ya, sebagai lembaran-lembaran dari Sidrat al-Muntaha, yaitu di langit arasy, tempat tinggal Jibril.
atau bentuk keaslian Jibril di akhirat itu di Sidrat al-Muntaha. Itu dinyatakan pada waktu Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'raj kan sampai di sana. Ketika melihat Jibril dalam wujud yang asli, pandangan Kanjeng Rasulullah Muhammad tidak melampaui batas cahaya, jelas ada. Ya, disitulah baru hadir kewahyuan perintah sholat dari pohon itu. Jibril mewujudkan wujud yang aslinya di arasi. Nah, dalam hal pemaknaan para persemuanya, yang mana akhirnya itu kan Sidrat al-Muntaha, al-Sidr al-Muntaha. Al-Sidr berarti pohon bidara, jenisnya jenis bidara. Kenapa harus sidr bidara? Ya, nggak nama langit aja, nama apa yang asing gitu tuh. Nah, inilah keunikannya Al-Qur'an, biar manusia tuh nggak pusing. Kurang lebihnya bentuknya pohon sidr itu kayak bidara, udah gitu aja. Ya, paling bedanya ukuran kerennya aja paling, ya uniknya aja paling yang membedakan. Al-Muntaha itu dimaknai dari situ, ya, berkelana kemanapun balik lagi ke situ. Itu Al-Muntaha maknanya tuh. Ya, nah lembarannya atau daunnya yaitu yang terjaga, Lauhil Mahfuz atau Lauhul Mahfuz. Nah ini nih, perintah apapun yang dari dimaknai dengan Imam Mubin, ya induk yang nyata itu di sana, berkelana kemanapun tetap pulangnya ke sana. Gitu loh. Apapun yang bakalnya terjadi di ini alam dunia sudah ada catatannya di sana. Ya, dan segala bukti kejadiannya pun pasti akan kembali ke sana. Dan dari itu terjaga. Apabila kita maknai, ya, Lauhil Mahfuz yang ada pada diri yang mana? Kan begitu. Suatu induk kitab yang dari aslinya dengan bahasa Arasi ditranslate, ya, di langit dunia menjadi bahasa Arab. Sebutlah bahasa Al-Qur'an. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun makna dari bahasa Arasi. Karena Jibril, ya, yang mengajarkan kita dengan sangat kuat. Alamahu sadidul quwa, Dzumiro, yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Sampai ke kita nih. Ya. Dan itu sudah berwujud. Sekarangnya alhamdulillah berupa Quran. Ya. Nah, Quran kita aji dong, kita maknai dong. Kan begitu. Nah, hakikatnya yang sudah berhasil dimaknai Quran ada pada diri, itulah Lauhil Mahfuz diri. Ya. Tentang hal kitab Quran, ya, disimpan lupa naro ya anggap aja hilang, rusak ya bisa beli lagi, kan begitu. Ya, dibakar ya mungkin nyala, ya karena benda. Atau dimaknai dengan Quran lafzi. Ya, tapi kalau sudah dimaknai oleh diri, lafaz tersebut ada pada diri, menjadi kitab diri, nah itulah hakikatnya Lauhil Mahfuz diri. Apakah kita harus berbuat seperti Quran? Kan begitu pertanyaannya. Sedangkan di Quran ada tindak tanduknya Yahudi, Nasrani, Majusi, para kafirin dan segala macamnya. Ya, makanya jangan lafadznya yang dimasukin. Ya, lafadz cukup dihafal saja. Yang harus sampai kepada hati itu adalah maknawiyahnya. Sehingga nanti menjadi gambaran diri. Sesuai dengan fitrah diri. Lauhil Mahfuz yang ada pada diri nanti dimaknai pembuktiannya kesejatian diri. Lembaran kesejatian diri yang dimaknai dengan Lauhul Fitrah. Ya, lembar kesejatian diri. Atau dimaknai secara bahasa orang sininya berarti jati diri. Yang nampak, yang muncul, yang terlihat. Jati diri. Yang mana hal tersebut berkenaan dengan ya ahso, pengkalkulasian, pengumpulan, penjagaan tersebut tiada lain urusannya adalah dengan baik dan buruknya perbuatan. Yang mana tadi di Yasin dimaknai ya Yasin ayat 12 itu kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atsarahum wa kula
syai'in wa ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, itu berkenaan dengan apa yang telah mereka kerjakan atau apa yang telah kita kerjakan, yaitu bentuk amaliyah kan? Benar. Yang namanya amal itu ada amal baik, ada amal buruk. Dan itu semuanya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz atau Imamin Mubin. Kita perbuat. Kan begitu? Dan itu hasil perbuatan, prosesnya semuanya tercatat oleh malaikat Raqibun Atid. Ya, oleh malaikat Raqib, malaikat Atid. Yang baik dicatat dalam buku Kitab Al-Abror, diserahkan nanti, yaitu di Iliyin, di Iliyin. Sedangkan kitab keburukan, ya, Kitab Al-Fujjar, itu akan disimpan nanti di di Sijin. Ya, Iliyin langit ke-6, Sijin langit ke-5. Yang mana nanti akan diserahkan di akhirat oleh Allah kepada kita. Nah, itu pun jelas kesalahan kita, ya, kebaikan kita semuanya terekam di situ, ada. Paham ya? Nah, ini secara al-muhsi, secara al-muhsinya Allah. Tapi pernyataannya kan man asoha, barang siapa yang bisa menjaganya. Sedangkan manusia atau kita paham benar pada karakter diri, karena sudah menjadi kodrat diri. Ya, yaitu pasti punya salah, pasti punya lupa, pasti punya hilap, kan begitu. Pasti punya capek, punya sibuk, kan begitu, punya ngantuk, punya kekenyangan. Bro ngaji bro, waduh lupa, manusia tuh. Bro ngaji bro, waduh capek, ini manusia nih. Ya, di lumrah itu tuh. Tapi dalam hal kategori man asoha, itu dia harus bisa menjaga kebaikannya, gitu loh, kebaikannya. Sekalipun kita berbuat salah karena lupa, harus segera memperbaiki itu kesalahan biar menjadi kebenaran. Ya, sekalipun kita berbuat benar, tetap harus menjaganya, yaitu agar si kebenaran ini lestari. Nanti dimaknai dengan sesuatu yang hak, kebenaran mutlak. Yang mana tadi dinyatakan sebagai fi imami mubin, ya, bahwa segala sesuatu perbuatan dan hasil perbuatanmu, dampak efeknya itu semuanya tercatat di induk yang nyata atau kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Nah, dimaknai di An-Naba 29 dinyatakan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan, telah kami catat, yaitu dalam suatu kitab. Ya, kataba. Ya, ahsaynahu kata kitaba, yaitu dalam suatu kitab catatan amal. Nah, ini nih tadi prosesnya nih. Ya, dari perintah dan larangan yang dibawa oleh Kanjeng Malaikat Jibril sampai ke kita dong, yang melalui Nabi Muhammad, oleh guru-guru kita, ya, sampai ke kita nih, perintah dan larangan. Kita perbuat dong, perintah dan larangan kan. Aturan mainnya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Lah kadang kita kan kebablasan, yang sama-sama perintah kok, larangan juga dilaksanakan dong. Ya dimaklumi manusia nggak salah, emangnya malaikat. Manusia pasti punya salah, makanya setengahnya malaikat. Ya, manusia nggak mungkin salah mulu, emangnya setan. Ya, manusia nggak kero terus-terusan, emangnya binatang. Ya kero. Nah, pemaknaan selanjutnya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kok bisa, ya, mengetahui perbuatan kita, dan itu nggak bakal lupa, nggak bakal luput sekecil apapun perbuatan. Kenapa kan begitu? Bagaimana? Ya, hal yang pertama simpelnya, ya yang Tuhan kok. Udah simpel tuh jawabannya tuh, simpel. Ternyata Quran itu nggak sesimpel itu menjelaskannya. Ya, tapi komplit. Nah, dinyatakan dalam hal ini misalkan
di Quran surat Jin. Ya. Tepatnya di 26 sampai 28. Kita ambil yang 28. Ya. Liya'lama angkod ablagu risalati robihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kula syai'in ada. Supaya Allah Subhanahu wa taala atau dimaksud dengan dia atau mir di sini ya, itu mengetahui. Liya'lama agar dia mengetahui, yaitu angkot ablagu risalatu robihim, bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Robnya. Yang mana dimaknai wa ahata bima ladaihim, ya, wa asaqula sayin ada. Sedangkan ilmunya Allah itu ahata berarti al-muhit, meliputi, memenuhi, ada dimanapun ilmunya Allah. Yaitu apa yang ada pada mereka itu adalah dikerumuni atau diliputi oleh ilmunya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung segala sesuatunya satu per satu. Di Quran surat Jin ayat 26-28, ini tadi makna 28. Ya, di 26, 27 itu dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok dua malaikat. Ya, malaikat Rosoda, yaitu ladaihim, ya, yang ada di depan atau di antara kedua tangan atau di dada nih, ya, wa min ladaihim wa min khalfihim, dan juga di belakang. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain menempatkan raqib dan atid kanan kiri, juga menempatkan yaitu malaikat di depan dan di belakang. Kenapa? Kan begitu. Kanan kiri itu untuk pencatat. Yang di depan atau dimaknai ladaihim, gitu ya, yang ada di antara kedua tangannya, perhatikan, daerah hati, dada, sampai ke perut. Yang tangan kok. Oke? Ya, ini dimaknai area apa tuh? Dalam nafsu. Mutmainnya dalam hal ruh dimaknai area ruhul kudus. Nanti dijelasin. Ya. Yang mana para malaikat itu adalah ditempatkan untuk menjadi saksi. Ya, makanya dimaknai liya'lama, agar dia atau mereka itu, para malaikat tersebut itu mengetahui dan melaporkan bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah Robnya. Risalah, Rasul kan berarti yang menerima risalah dong. Apa hanya menerima? Oh tidak. Menyampaikan. Apa hanya menyampaikan doang? Tidak kan? Rasul itu memperbuat. Jangan kayak yang ono. Dapat dalil, disampaikan lagi. Dapat dalil, disampaikan lagi. Tanpa dia perjalankan. Orang kata Rasulnya suruh zakat, suruh berbuat baik, maka berbuat baiklah, zakatlah wahai umat. Dia sendiri nggak berbuat baik, dia sendiri nggak zakat. Ya, ayo kita bangun tempat ibadah, kan begitu. Karena semulia-mulianya ilmu itu lebih mulia membangun majelis ilmunya. Ayo sumbangan, dapat bangun. Lihat catatannya, ada nggak nama dia di situ? Nggak ada. Biasanya begitu. Ya, sedangkan Kanjeng Rasulullah Muhammad dapat perintah, dilaksanakan. Kemudian bentuk pelaksanaan tersebut, hasil-hasilnya itu nyata. Ini nih Kanjeng Rasulullah Muhammad nih. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu detail banget untuk cara penghitungannya. Adanya para malaikat sampai mengawasi Kanjeng Rasulullah Muhammad menyampaikan enggak risalahnya. Dijaga oleh malaikat Rosoda, depan, belakang. Dikarenakan apa? Kanjeng Rasulullah Muhammad diawasi seperti itu sebagai persaksian si malaikat tersebut. Ya, padahal pada diri Rasulullah Muhammad juga atau pada diri semua manusia sudah dilengkapi dengan ilmunya Allah. Ilmu ini pun menjadi bahan untuk
penyampaian, untuk pengetahuan, luasnya wawasan. Ya, meliputi segala sesuatu dan menghitungnya dengan satu per satu. Nah, tadi dimaknai itu. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaganya akan masuk surga. Logisnya seperti ini. Engkau ngaji, engkau berbimbingan, engkau punya guru, engkau bermajelis. Dapat perintah apa, dapat hasil apa dari pengajian? Sekalipun engkau misalkan tidak ngaji, tapi minta nasihat kepada guru, dilaksanakan nggak nasihatnya? Gitu loh. Ya. Terkendala tidak? Oh tidak, alhamdulillah laporan. Sekalipun terkendala, laporan. Biar ada solusi lain. Ya. Dari hasil pengajian dapat dalil, dapat ayat untuk dijadikan bekal diri yang kemudian dilaksanakan. Ayat, dalil tersebut, perintah tersebut. Berarti dia sudah menjaga dong. Ya. Dan dia dalam hal berbuat itu mengkalkulasi ya, dampak efeknya. Sekalipun misalkan harus berperang, zaman Rasulullah Muhammad tuh, ya kan? Berperang pada zaman itu, Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap untuk mengkalkulasi untung dan rugi. Bukan untuk rugi kalah menang. Ya. Yang maksudnya untung ruginya itu adalah ya untuk diri, untung untuk diri, rugi untuk diri. Ya. Makanya dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang merusak pepohonan. Dilarang merusak sumber daya. Ya air, bangunan tidak boleh. Tidak seperti negeri yang lain. Ketika berperang pasti mereka itu diawali dari berjalan juga sudah menjarah. Ya, membunuh, merampok. Tapi umat Islam tujuan ke medan perang ya ke medan perang. Yang dilalui negeri kaya, negeri miskin nggak jadi soal. Ya. Dalam peperangan fokus kepada menghancurkan musuh, tidak menghancurkan negeri. Nah, itu nih al-muhsinya Allah tuh. Dan itu diajarkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad untuk mengkalkulasi hal seperti itu. Tujuanmu apa? Ya udah fokus ke itu. Contoh misalkan tujuanmu kerja. Iya, cari duit. Iya, udah cari duit aja, nggak usah cari muka, gitu loh. Sebab kalau cari muka kejelekannya orang lain bisa jadi nggak salah dipecat. Ini nih, maha mengkalkulasi, maha mengumpulkan, ya, maha menghitung segala sesuatunya penuh dengan pertimbangan satu persatu. Jadi kedepannya untuk hal berbuat itu adalah waspada, ya, cermat. Jangan sampai, lillahi ta'ala sama punya modal sekian, usaha ini pasti laris. Pasti besar usahanya. Nekat dong, tanpa kalkulasian dia. Ya, dagang es buka di musim hujan, hebat banget kan? Ambiar kan ya. Ya kalkulasi lah, oh musim hujan, oh enggak, oh musim panas, iya musim panas, bentar lagi musim hujan. Ya, jangan bunuh diri gitu loh. Ya, mau jualan aja, awali dulu, karena musim hujan ya dagangnya sate ya. Hangat-hangat, jangan es tapi tetap air, tapi air hangat ya. Kopi Nah iya kopi maksudnya. Nah ini nih, dalam hal kategori 99 nama yang ada pada diri yang menggerakkan sebagai asma kepunyaan Allah yang ke-100 al-abdi, ya, al-abdun, ya al-abdi atau al-abdu. Ya kalau abdun nggak usah pakai al. Nantinya culun kata ustadznya. Kalau abdun jangan kasih al katanya. Ya. Nah, hanya abdun lah yang bisa menjalankan tersebut. Kenapa abdun? Karena abdun itu ahlinya ibadah. Ya. Ahlinya ibadati. Beribadah sehingga hanya abdi yang bisa. Untuk menjaga 99 asmaul husna yang ada pada diri dibuktikan sebagai bentuk pembuktian. Hanya abdi yang bisa. Nah, abdi tersebutlah ya yang sudah terbekali 99, hakikatnya dia adalah
yang dimaknai dengan mi'atan ila wahidah. 100 kurang 1. Nah, dia melengkapi sebagai yang ke-100-nya. Abdi. Diawali dengan bisa menjaga perilaku. Dalam hal perkara perbuatan amaliyah, amal baik, amal buruk, semuanya harus diperhitungkan. Semuanya juga perlu perbaikan. Ya, dalam hal segi berbuat buruk harus kita perhitungkan ke depannya harus lebih baik atau diperbaiki karena kemarin buruk. Mungkin mungkin pertama melakukan perbuatan buruk karena mungkin awam. Ya, yang pada akhirnya setelah mengetahui atau bertanya, bersosial, berpengalaman, dia merubah. Wah, kemarin gua salah. Ya, sekalipun berbuat baik terus tingkatkan. Jadi perlu adanya bimbingan. Yang mana keaslian tetaplah harus keaslian. Kemurnian harusnya tetap kemurnian. Yang maknanya apa yang diperintahkan itu harus dilaksanakan. Yang dilarang ya udah tinggalin aja. Tapi manusia kan kadang kan penasaran. Ya, rasanya mukul gimana sih kan begitu. Katanya nggak boleh mukul. Katanya berantem gimana sih? Katanya nggak boleh berantem kan begitu. Ya, rasanya ketipu gimana sih? Nggak mau kayak sih. Ya. Nah, kita maknai tentang hal manusia. Ya, yang kaitannya dengan hal nikmat. Ya, dimaknai terdapat di dalamnya yaitu tentang hal latuh syuha. Ya, dari makna ahsoha juga. Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu yaitu segala sesuatu yang engkau mohonkan kepadanya. Nah, dimakna di sini wa atakum. Berarti dan Allah Subhanahu wa taala ini sudah mentunaikan. Ibaratnya kalau misalkan sakit itu sudah ada obatnya. Ya. Jika kesulitan sudah ada kemudahannya. Nah, yaitu mingkuli ma sa'al tumu. Terhadap segala perkara yang kau saat persoalkan, ya, soal jawabkan. Ya Allah, kumaha ieu? Ya kieu ya. Nah, gitu tuh. Ya. Dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala sesuatu apa yang kau mohonkan. Dijawab semuanya oleh Allah. Iya kan? Bener enggak? Mau perkara apa? Semuanya sudah dijawab atau akan dijawab? Ya. Bagi orang alim, segala sesuatunya itu sudah dijawab oleh Allah. Tapi bagi orang awam, memohon, katanya Allah yang akan menjawab, Allah yang akan membela, Allah yang akan membalas. Padahal jelas-jelas di Al-Quran, ya, segala macam perkara kehidupan dunia ada aturan mainnya di Al-Quran. Pakailah aturanku, kata Allah. Ya, dalam hal memutuskan keadilan, dalam hal berumah tangga, kan begitu. Apalagi berpoligami, tak gitu dah. Iya, ya poligami aja nggak masalah. Kan begitu, pakai aturan main. Ya, lihat tarikhnya. Kanjeng Rasulullah Muhammad berpoligami itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Jadi setelah meninggalnya istri pertama, bebas lu mau 8 mau 10 bebas sana. Ya, jangan sampai istri pertama di poligami. Iya, Kanjeng Rasulullah Muhammad itu tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Ya. Awas, katanya sunnah. Kalau sunnah, seluruhnya dong. Ya, jangan asal gabruk baik. Lihat riwayatnya. Setelah meninggalnya Siti Khadijah. Berarti kan, itu kan Al-Mul Husni itu. Termasuk juga meninggal pamannya tuh. Ya nanti, setelah Isra Mi'raj. Wah, udah diangkat jadi kerasulan tuh. Tinggal di Madinah, di kota gede. Ya.
Di kota gede, bini banyak, nggak masalah lah. Di kampung macam-macam aja loh. Mau dibantai ya sama Pak RT. Ya, kata RT-nya, lu nulin aja gua loh. Gua RT-nya aja belum. Ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'adu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau mencoba menghitung nikmatnya Allah, tidak akan pernah bisa mengkalkulasinya. Ya. Perkara Anda ta'udun nikmat Allah, menghitung satu persatu gampang, bisa. Tapi ketika untuk mengkalkulasi la tuhsuha, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya paling Anda ingatnya baru nikmat terima duit. Ya, dengan nikmat terima duit, alhamdulillah selesai itu. Ya, simpelnya manusia tuh. Padahal dengan nerima duit, kan begitu. Kalau misalkan kita latuh suha, walaupun nggak bisa nih, tidak bisa mengkalkulasinya, tapi kita bisa prediksi bahwa ayat ini benar, nggak bakal bisa. Dengan kita nerima duit, alhasil kita bisa ngasih nafkah ke keluarga. Salah satu nafkahnya adalah bocah sekolah iuran, bayaran kan. Dengan bayaran, jika sekolahnya swasta, maka bisa menghidupi guru. Ya, gurunya bisa menghidupi keluarganya. Ya kan? Bisa, mungkin gurunya punya utang, bisa bayar utang. Ya, nah kita tuh nggak bisa untuk memperhitungkan kesananya tuh nggak bisa. Paham nggak? Ya, makanya tadi kan dimaknai di Quran surat Ibrahim ayat 34. Apabila di An-Nahl 18, maka dimaknai ya wa in ta'addu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lu nggak perlu mikirin hal seperti itunya, tapi cukup bersyukur aja. Sebab Allah itu pengampun dan penyayang. Kamu nggak perlu bersyukur banyak-banyak karena gara-gara duit 1 juta sudah dijadikan nafkah. Ya, cukup syukuri saja. Alhamdulillah ya Allah, aku mendapat nikmat hari ini berupa duit cash, kan begitu. Bisa menafkahi, alhamdulillah. Jangan kebanyakan. Alhamdulillah dengan nafkahku anak sekolah bisa bayaran. Bayaran itu dipakai oleh guru-guru jadi buat nafkah mereka, buat menghidupi keluarga mereka. Ya Allah, terima kasih. Kejauhan. Ya, kejauhan bersyukurnya. Ya, bersyukur harus banyak, jangan kejauhan, jangan kebablasan. Kan begitu. Sama halnya dengan mencari surga juga, yang dekat aja, jangan yang jauh-jauh. Ya. Ya iya, santuni. Kan begitu, bantu jariah, kan begitu. Yang dekat aja, tetangga. Tuh, saudara. Ya. Jangan yang jauh-jauh, sedekah, infak, bantuan, buang kirimnya ke Palestina. Aduh, kejauhan bro. Ya, surga yang dekat aja. Yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa banyak di sini. Yang kesusahan banyak. Ya, ngapain dibuang-buang ke Palestina kejauhan? Nanti kalau udah selesai di sininya, lu baru keluar ya nggak masalah. Ya, yang duit seadanya, cepet-cepetnya. Dikirim yang jauh. Ya, sebentar tetangga kaum doa apa sekitar kesusahan, wah ya bunuh diri namanya. Ya alhamdulillah sudah membantu di sana jaminan surga. Ternyata dari dekat narik neraka dong. Ayo sama gua neraka dong. Ayo repot lu. Apabila engkau apabila engkau menghitung satu persatu nikmat Allah, yang terjadi latusuha, tidak akan bisa. Nah, di akhir ayat yaitu Quran surat Ibrahim 34, innal insana la zolumun kafar. Bahwa sungguhnya yang namanya insan. Nah, innal insana di sini bukan inanas. Ya. Bahwa sungguhnya namanya insan la zolumun. Sungguh dia itu dolim. Kok bisa dolim ya? Ya. Dimaknai juga dolumun kafar. Ingkar lagi. Waduh. Pendefinisian tentang hal insan, manusia insan, ini manusia polos. Dimaknai goblok ya goblok. Dimaknai tolol ya tolol. Ya, dimaknai belum ngerti apa-apa, ya memang belum ngerti apa-apa.
Karena maklum insan, makanya insan harus menempuh penyempurnaan, ya, yaitu kamilatan, dimaknai dengan harus menjadi predikat insan kamil. Ya, karena apa? Insan butuh kamil. Karena insan ini polos banget, dia nggak ngerti apa-apa, perlu pelajaran, perlu bimbingan agar menjadi nas. Nanti si insan setelah mendapat bimbingan kesempurnaan manusia, dia siap menjadi nas, manusia yang bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, bisa bersosialisasi dengan Tuhannya, dengan tetuanya, dengan yang muda. Itu nas. Ya, sampai ditingkatkan bisa menjadi memimpin, yaitu al-basyar. Ya, menjadi tokoh unggulan. Nah, tapi di sini la dolumu kafar. Berarti ini bukan insan polos, insan yang dia dalam bimbingan, insan yang dia dalam pengawasan gurunya. Ya, sebutlah dia santri, belum jadi ustaz. Nah, tapi dia dolumu kafar. Dia tidak nurut kepada perintah instruksi gurunya. Bahkan di sisi lain dia tidak mengindahkan program gurunya. Patuh kepada guru ketika guru punya program ditentang. Nah ini nih, keterlaluan. Kata Soneta mah berarti terlalu. Ya. Nah, dimaknai di sini kaitannya dengan latuh suha tentang hal nikmat. Si insan kurang apa dia diperintahkan untuk kamil, untuk sempurna. Ada gurunya tinggal datang. Ya, ada pembimbingnya tinggal nuruti bimbingan. Kan begitu. Ada doa, pengen didoakan. Ada dai-nya yang bisa mendoakan. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang nyata dia tetap dolumu kafar. Nah, makanya untuk menjaga keaslian, ya, agar yang baik tetap baik, yang jelek tidak campur kepada kebaikan, maka yaitu tadi dimaknai dengan nurut kepada bimbingan, kita menjadi pribadi yang soleh dong. Kan begitu. Zolimnya hilang. Ya. Kemudian belum selesai nyampe di situ karena engkau dalam bimbingan. Jika engkau belum berbimbingan, enggak masalah, awam dong. Tapi sudah berbimbingan, sedang dibimbing, tapi deluyo, maka harus menempuh apa yang dimaknai dengan kafar. Dari kata kafir tuh. Ya, kafar. Kafaro yukafiru takfiron. Kalau perkara kafir, orang kafir ya udah kafir kan begitu. Tapi ini takfiron, ini orang yang beriman dikafirkan gitu loh. Dan menjadi kaum tersendiri, kaum yang suka mengkafir kafirkan kaum lain, umat Islam, kaum takfiri. Ya oke, nggak masalah, mungkin dia ngerasa suci. Ya, mengkafirkan golongan yang lain, kafir, kan begitu. Bagaimana jika takfiri ini justru menimpa pada diri? Jika pemaknaan takfiron itu justru kitanya. Kita tahu benar, kita tahu perintah, kita dalam bimbingan, kita dalam pengawasan guru, tapi kita maksiat terus. Tapi kita mengingkari terus. Berarti kita ini takfiri. Makanya dimaknai ya dalam Al-Quran perkara kafar, orang beriman yang dia takfiron, dikafirkan, itu tidak cukup. Dalam hal berbuat kesalahan, dia minta ampun kepada Allah. Enggak cukup. Harus melewati hukum hudud. Yaitu dimaknai dengan membayar, mengeluarkan kafarat. Nah ini nih, makna kifarat nih. Ya. Kifarat itu untuk membersihkan diri dari perkara-perkara yang kita ketahui tapi kita dengan sengaja ataupun lalai ataupun lupa kita memperbuat itu. Maka bersihkan dengan kafarat atau kifarat. Ini aturan Quran, ini aturan Allah, ini sudah menjadi aturan agama kita. Kifarat, karena kita masih hidup. Bagi yang sudah meninggal, jangan kifarat, tapi fidyah. Fidyah ataupun kifarat itu ada pada babnya diat, golongannya jinayat, ada pada bab hudud. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Puasa itu bab hudud.
Lah kemarin kita berpuasa Ramadan 30 hari itu melaksanakan aturan hudud. Ya, bentuk penebusan kesalahan dengan menggunakan harti. Karena kiparat ada 3 macam. Harta, harti, tenaga. Dengan harta yang termudah dong karena punya duit. Dengan harti silakan puasa, sampaikan kebenaran. Ya, dengan tenaga tuh bantu tuh pembangunan majelis taklim. Tuh bantu tuh sana gotong semen. Ya angkat pasir sana. Naikin genteng tuh, mau lagi dibikin tuh musola atau rumah sakit atau masjid atau rumah duafa misalkan. Bantu tanpa minta dibayar. Sanggup? Enggak bakal. Udah berapa? Udah wani piro nih? Selesai duit. Permudah tuh kafarat pakai duit. Hitungannya bagaimana? Tetap pakai beras. Nah, sampailah kepada pemaknaan bahwa kiparat itu adalah sebagai bagian daripada man ahsoha. Dia menjaga amaliyah baiknya. Sekalipun nyenggol kepada kesalahan, tenang. Ya, orang beriman tidak langsung kafir. Tapi kalau kekafiran dibiarkan, maka engkau wajib dikopar kafirkan. Makanya agar tidak terus menerus dikafirkan, maka kifarat.